Haji Imam Jazuli Cirebon, Kiai Haji Yusuf Hudori, Kiai Haji Abdul Salam Sohib, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Abbas Buntet, Kiai Haji Muwafiq, dan Rois Amnya Kiai Haji Said Akil Siraj. Semoga rezim ini tergantikan semua dengan kader yang baru. Yang kedua, akhir-akhir ini saya sering diskusi juga, baik pun maupun kadang-kadang ketemu sampai lalu diskusi soal NU. Kesimpulannya sama, akhir-akhir rezim hari ini sudah nggak boleh diteruskan. Nggak boleh diteruskan. Karena apa? Tidak mampu lagi kita menitipkan harapan, terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang menurut saya sudah gagal. Saya sebetulnya enggan ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Para sahabat dimanapun berada, selamat sore, salam sejahtera. Semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, juga kebahagiaan dunia sampai akhirat. Para sahabat, kalau kita tadi menyimak video bagaimana Muhaimin Iskandar menyampaikan salah satu pidatonya, beliau menyatakan satu keprihatinan terhadap kepengurusan PBNU yang sekarang ini. Bahkan beliau menyatakan bahwa pengurus atau rezim yang sekarang, yang maksudnya adalah yang kepengurusan PBNU sekarang, itu tidak boleh dilanjutkan, alias harus diganti semua. Walaupun secara eksplisit beliau menyebutkan salah satu pengurus ketua umumnya, tetapi kalau kita melihat dari berbagai macam persoalan yang muncul, sebenarnya bukan dari salah satu orang saja. Kalau pengurus itu berarti kan kolektif, banyak orang di situ. Jadi pengurus PBNU bukan hanya ketua umum, tetapi ada Rois Am, ada Sekjen, ada dan seterusnya lah. Gitu. Bahkan dalam kesempatan itu kemungkinan besar beliau juga akan maju sebagai calon kandidat daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Entah itu mau dipilih atau tidak, itu kan para musawirin, para muktamirin yang hadir pada saat nanti muktamar, entah PWNU, PCNU. Para sahabat, sebenarnya keresahan-keresahan yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang ini gitu loh, itu bukan hanya diungkapkan oleh beberapa tokoh, tetapi juga terjadi di kalangan bawah. Kayak misalnya, kenapa sih persoalan PBNU itu muncul? Itu dikarenakan ada tambang, ada proyek tambang. Pengurus-pengurus baik di PCNU, di MWC, mereka tidak tahu menau, tidak mengerti tentang apa itu tambang, apa itu proyek, itu nggak ngerti. Tetapi imbasnya adalah di kalangan bawah, terutama struktural yang ada di bawah, misalnya pengurus-pengurus ranting, ketika ada kegiatan yang sifatnya untuk organisasi, apakah itu Lailatul Ijtima dan seterusnya, itu ketika hadir audiensi dengan siapalah gitu, mereka kemudian mempertanyakan, kan NU dapat tambang, duitnya banyak lah. Yang di pusat tidak mengerti ini, sementara di bawah itu gelisah dengan hal-hal seperti ini. Para sahabat, ini diantaranya adalah saya bacakan ada beberapa komentar yang masuk. Itu dari _ Ratna Falah M7X.
itu menyatakan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hal yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati para kader NU Nusantara yang ikhlas, tulus, murni berjuang untuk NU sejati, mau mengabdi untuk maju menjadi calon ketua PBNU mendatang. Seperti ini disebutin nih, Kiai Haji Imam Jazuli Cirebon, Kiai Haji Yusuf Hudori, Kiai Haji Abdus Salam Sohib, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Abbas Buntet, Kiai Haji Muwafiq, dan Rois Amnya Kiai Haji Said Akil Siraj. Semoga rezim ini tergantikan semua dengan kader yang baru kelak PBNU sekarang. Jadi di bawah pun itu berharap agar rezim, bukan rezim lah, pengurus PBNU yang sekarang itu nggak usah dilanjut, diganti aja, diganti. Ada lagi dari _Fahri_Fahr 9679. Pak Kiai Marzuki, kalau Bapak terpilih, saya berpesan jangan masuk ke kancah politik praktis. Nah ini mah yang dulu sempat memicu semacam tuduhan lah gitu, bahwa kemudian Kiai Marzuki Mustamar bahasanya dipecat gitu. Ada lagi, insya Allah Kiai Haji Marzuki Mustamar terpilih menjadi ketum PBNU. Saya titip pesan, bersihkan PBNU dari Ba'alwi, waduh, dan jangan ikut-ikutan dunia politik. Urus PBNU, kembalikan marwah PBNU yang sekarang sudah carut marut dari warga DKI. Waduh, bahasanya lebih kasar lagi, carut marut. Jadi ini bahasa-bahasa pendapat-pendapat dari teman-teman di bawah. Semoga saja nanti ke depan setelah muktamar ada perbaikan. Ini ada lagi, siap dukung Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya dukung boleh-boleh aja, kan yang menentukan muktamirin gitu. Jadi melalui masukan-masukan, komentar-komentar, semoga ke depan PBNU setelah muktamar akan lebih baik lagi. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.